Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan sekaligus renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan beserta dengan renungan, terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Nats harian kita pada hari ini Selasa 18 Mei 2021 diambil dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita memahami kehendak Tuhan, dan itulah yang harus menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Di mana Yesus juga pernah mengajarkan kita untuk berdoa, yakni doa Bapa kami yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 itu. Setiap kita mengatakan atau berdoa di dalam doa Bapa kami, kata ataupun kalimat jadilah kehendak-Mu, ini adalah merupakan suatu pengakuan sekaligus permohonan atas kehadiran Allah dalam setiap doa dan permohonan kita tersebut, di mana Dia akan selalu hadir dan bahkan maha hadir dalam setiap kesempatan. Kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang mengatakan damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu hadir di antara orang-orang beriman, maka damai sejahtera itu juga atau kehendak Allah itu juga adalah merupakan kekuatan kepada orang-orang Kristen agar tidak mendahulukan pikirannya sendiri ataupun tenaganya sendiri, agar tidak mendahulukan kehendaknya sendiri. Melalui pernyataan atau kalimat jadilah kehendak-Mu, kita diharapkan menjadi orang-orang Kristen yang cerdas, bukan hanya secara intelektual saja, namun juga cerdas di dalam iman. Dan Tuhan tidak mau supaya manusia itu terjatuh di dalam kebodohannya sendiri. Namun Tuhan hendak mengangkat kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepadanya untuk berpikir secara logis tentang hidup dan kehendaknya yang sangat-sangat terbatas itu. Pemikiran kita sangat terbatas. Waktu kita juga sangat terbatas. Namun saudara-saudara, kehendak Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan juga tidak bisa dibatasi oleh berbagai peristiwa. Bahkan tidak bisa dibatasi oleh manusia yang walaupun dengan sekuat tenaganya manusia itu untuk membatasi kehendak Tuhan, pasti Ibu Bapak Saudara-saudara itu tidak akan pernah berhasil. Kehendak Bapa di sorga itu juga pernah dipergumulkan oleh Yesus untuk setia tetap di dalam kehendak Bapa di sorga. Yesus harus rela mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya untuk disesah, menjadi korban perdamaian. Itu semua terjadi
adalah atas kehendak Tuhan supaya manusia yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah itu memperoleh keselamatan. Yesus tidak mau lari dari kenyataan tentang kehendak Allah yang harus dilaluinya. Walaupun sebenarnya dia bisa mengatakan kepada Bapaknya, namun dia tidak bisa memberontak dengan keputusan Tuhan tersebut. Tidak seperti kita yang bisa saja merengek meminta sesuatu kepada orang tuanya, kepada mama dan papanya, ataupun kepada opungnya. Kita tidak bisa seenak hati kita ketika kita mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah sendiri tidak mau membatalkan kehendaknya akan terjadi di dalam Kristus Yesus, supaya keselamatan itu tertunda bagi orang-orang yang mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Dan Allah sendiri juga tidak mau menunda-nunda peranan Yesus sebagai anak domba Allah itu. Tidak terselenggara dengan baik, tidak terjadi dengan baik, tidak terjadi dengan sesuai dengan kehendak Allah, namun harus sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah anak Allah itu, demikianlah Yesus itu juga memenuhi panggilan penyelamatan itu, agar seluruh dunia, agar seluruh manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini menyaksikan, serta manusia itu juga menyadari akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ibu bapak saudara-saudara, peristiwa Taman Getsemane, di mana ketika Yesus menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Allahnya, kepada Bapaknya di sorga, di sana juga terletak penyerahan diri Yesus Kristus, agar Allah itu sendiri mengatur sebagaimana mestinya. Agar Allah sendiri bertindak dengan semestinya. Dan dia sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah, tetap menyatakan kesetiaannya hanya kepada Bapaknya di sorga. Kita tentu tahu banyak orang dan penafsir mengatakan bahwa ketika Yesus bergumul di dalam doa di Taman Getsemane itu, Yesus harus mengeluarkan peluh, keringat, namun bukan sebagai keringat manusia biasa. Di sana juga dia telah berpeluh darah. Sesuatu yang harus ditahankan oleh Yesus sebagai anak Allah demi kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sedini mungkin kita harus percaya bahwa Allah akan selalu bertindak dengan benar bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kita harus selalu menyendengkan telinga kita untuk mendengar apa yang pantas untuk kita lakukan, apa yang pantas untuk kita dengar, dan apa yang wajib untuk kita percaya. Bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik bagi kita, bukan kehendakku, bukan kehendakmu, bukan kehendaknya, bukan kehendak mereka, bukan kehendak orang-orang Yahudi, bukan kehendak mahkamah agama, bukan kehendak Pilatus, bukan kehendak daripada Herodes, bukan juga kehendak Kayafas ataupun Hanas.
namun semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, yang telah dipilih, marilah kita tetap memandang kepada Bapa di sorga. Marilah kita tetap berjalan di jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Marilah juga kita mendengar firman Allah sesuai dengan yang Allah katakan kepada kita. Karena kehendak Allah tidak pernah ada unsur kebohongan di dalamnya, ibu bapak, saudara-saudara. Kehendak Allah itu justru menjadikan Yesus sebagai anak Allah yang termulia, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, marilah kita di dalam kesaksian kita, lidah kita harus mengaku, iman kita harus mengaku, kalau kita hendak menerima kemuliaan Allah, sama seperti Yesus yang telah menerima kemuliaan Allah, tunduk dan taatlah atas kehendak Allah terjadi dalam kehidupanmu. Seraya bermohon bahwa kehendak Allah adalah merupakan kekuatan bagi setiap orang-orang percaya, termasuk saya, termasuk kita sekalian, ibu bapak, saudara-saudara. Dan itu sudah diwujudkan, sudah dinampakkan oleh Yesus Kristus sebagai buah daripada anugerah dan kasih sayang terhadap kita seluruhnya. Sekali lagi, marilah kita tetap percaya kepada kehendak Allah. Jangan berlaku bodoh, namun tetaplah mempersekutukan dirimu kepada Tuhan dalam setiap apapun yang akan kita lakukan untuk masa depan kita. Bu Bapak, saudara-saudara, sambil menyongsong hari Minggu yang akan datang, kita akan tiba pada Minggu Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Tetaplah mendisiplinkan diri kita sesuai dengan kehendak Allah dan jaga kesehatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau menginginkan kami supaya tetap ada di dalam setiap kehendak-Mu. Supaya kami tetap merendahkan diri kami, menaati panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia, tanpa harus berontak kepada Tuhan. Tapi kami hanya mampu untuk tunduk dan menyerahkan setiap pergumulan kami. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap mengagungkan nama-Mu, memelihara hidup kami, memelihara hubungan kami dengan Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus. Bahwa tidak ada kehendak yang sangat-sangat indah yang akan terjadi dalam kehidupan kami selain kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal hingga ke kekal, supaya kami tetap menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami melalui penyelamatan Yesus Kristus di dalam karya yang telah Dia nyatakan. Dan kami mau menerima curahan Roh Kudus-Mu setiap hari untuk membimbing dan membina kami mengerti tentang kehendak Tuhan. Sertai kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, anak-anak kami yang dalam belajar,
setiap cita-cita dan harapan, keluarga lepas keluarga, dan juga di tengah-tengah gerejamu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dimanapun dan sampai kapanpun di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami agar tetap suci di hadapan Tuhan. Pujilah namamu yang kudus, agung, mulia, dan maha kasih itu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.